Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi jamaah haji asal Indonesia berbuat ulah kaum muslimin. Ya. Ada 50 jamaah haji ilegal yang dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi karena mereka tidak memiliki visa haji kaum muslimin. Kemudian ada juga 30 orang jamaah haji ilegal asal Indonesia yang tertahan di Mekah. Dan lagi-lagi mereka ini berangkat untuk beribadah haji tapi dengan visa non-haji kaum muslimin. Ini menambah deretan orang-orang yang mempermalukan Indonesia. Ternyata begitu banyak orang-orang Indonesia yang mereka ini nekat berangkat ibadah haji, tapi hajinya bukan haji yang resmi, haji ilegal kaum muslimin ya. Coba kita simak beritanya kaum muslimin. Halo Dimas, selamat petang. Halo, selamat petang. Oke Dimas, kita mendapatkan informasi bahwa ternyata ada warga negara Indonesia yang dideportasi ya, begitu Dimas? Apakah benar dan kenapa dan mengapa ini dideportasinya? Iya, dalam 3 hari terakhir ini, laporan dari Konjen Indonesia yang ada di Arab Saudi, ada 3 peristiwa yang cukup besar seperti itu. Jadi yang pertama adalah adanya 30 orang WNI, yang termasuk salah satunya adalah asal Madura, ternyata bisa masuk ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah. Nah, kemarin ketika ditanya oleh Linjam atau Seksi Perlindungan Jamaah PPIH, dia mengatakan akan ada niatan untuk berhaji juga menggunakan visa ziarah itu. Tuh kan, nekat ya. Memang mereka sengaja datang dari Indonesia, datang ke Arab Saudi, datang ke Mekah. Itu niatnya memang mau berhaji. Artinya mereka haji musiman, bukan mukimin. Ini apa namanya orang-orang model seperti ini kaum muslimin? Ya. Orang yang sudah mendaftar, mereka rela mengantri puluhan tahun supaya bisa berangkat ibadah haji, berangkat dengan jalur yang resmi. Ini malah nekat berangkat pakai visa ziarah. Parah ini kaum muslimin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata ada 50 WNI yang sudah sampai di Arab Saudi, tetapi ternyata harus dideportasi, tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Lalu yang ketiga adalah ada dua orang dari jemaah haji dari Lombok itu. Ada salah satu tepatnya juga harus dideportasi, harus kembali lagi ke Lombok karena ternyata dia masih termasuk dalam daftar cekal yang belum habis. Dia ini inisialnya M. Dia kena daftar cekal pada tahun 2019 sehingga dia belum boleh masuk Arab Saudi sampai dengan tahun 2029. Ini kaum muslimin ya. Ini mau disebut orang punya akal tapi kok nggak mikir ya. Tapi kalau disebut nggak punya akal nanti mencak-mencak kaum muslimin ya. Ini orang yang sudah dicekal 2019, dicekal selama 10 tahun ya. Mungkin pencekalannya juga karena berusaha untuk melakukan ibadah haji secara ilegal ya. Karena memang kebijakan dari pemerintah Arab Saudi ya, yang tertangkap melakukan ibadah haji secara ilegal itu dideportasi, didenda dan dicekal selama 10 tahun. Nggak boleh masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Artinya orang ini tahu ya, dia ini dicekal 2019 baru boleh masuk Arab lagi 2029. Tapi nekat juga. Ini orang seperti ini diapakan enaknya kaum muslimin? Orang sudah dicekal ya, masih nekat juga berangkat. Ini apa maksudnya nih kaum muslimin? Memalukan ya. Nah, sebetulnya dari Lombok itu ada 2 orang yang pernah masuk daftar cekal, yaitu yang MH yang satunya, tetapi karena dia dicekalnya 2006 sehingga saat ini sudah bisa masuk lagi ke dalam Arab Saudi. Nah, seperti itu kondisinya. Oke, lalu saya mau bertanya dan penasaran, apakah pada saat mau berangkat ke Madinah di Arab Saudi itu tidak ada pengecekan terlebih dahulu di Indonesia, Dimas? Oke. Untuk dua hal yang berbeda ya. Kalau misalkan untuk yang masuk daftar cekal, sebenarnya tidak bisa diketahui sejak dari Indonesia kecuali dia berangkat dari 3 terminal yang menggunakan skema fast track, yaitu dari Jakarta, Solo, atau Surabaya. Karena proses keimigrasian itu dilakukan di Indonesia. Tetapi kalau misalkan dia dari Lombok, atau misalkan di daerah penerbangan lain selain Jakarta,
Solo, dan juga Surabaya, itu baru diketahui masuk daftar cekalnya itu ketika ada di Arab Saudi. Oh, artinya memang regulasi yang ada di Indonesia ini yang kurang ketat kaum muslimin. Artinya jamaah haji yang mereka ini ya bermasalah, itu tidak akan ketahuan bahwa dirinya bermasalah ketika berangkat dari selain 3 bandara yang disebutkan tadi. Ya. Kalau berangkat dari Surabaya, dari Solo, dari Jakarta, mereka ketahuan. Tapi berangkat di luar bandara tersebut, ya mereka nggak ketahuan. Ini berarti memang dari pemerintah Indonesia sendiri kaum muslimin yang memang regulasinya kurang ketat kaum muslimin. Ya. Jadi wajar kalau Indonesia ini banyak sekali jamaah-jamaah haji ilegal yang berangkat. Ya. Ini harus menjadi atensi bagi pemerintah, ya. Nah, untuk yang berbeda lagi adalah 50 rombongan 50 orang itu. Rombongan 50 orang itu karena dia tidak tidak masuk daftar cekal sebenarnya, tapi dia memiliki visa untuk pekerja musiman, sehingga sebenarnya dia bisa saja untuk masuk ke sini. Tetapi otoritas Arab Saudi mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu melihat bahwasanya apakah nanti ada dugaan penyalahgunaan atau ada potensi penyalahgunaan visa pekerja itu, akhirnya diputuskan untuk tidak boleh masuk ke Arab Saudi sehingga mereka harus dipulangkan ke Indonesia. Jadi ada 2 kondisi yang berbeda seperti itu. Nah, ini kehati-hatian pemerintah Arab Saudi kaum muslimin, ya. Karena belajar dari pengalaman ya di musim-musim haji sebelumnya, ya, jamaah haji ilegal itu bebas mereka melaksanakan ibadah haji. Sehingga jamaah-jamaah haji yang ilegal itu mengganggu pelaksanaan ibadah jamaah haji yang legal, yang mereka memiliki visa haji kaum muslimin. Dan semakin tahun jamaah haji ilegal yang seperti itu semakin banyak. Artinya ini tindakan yang benar, tindakan yang konkret yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ya, untuk melarang orang-orang yang masuk ke Mekah ketika di musim haji kecuali dengan visa haji, ya. Sekitar 30 warga negara Indonesia tertahan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah setelah kedapatan masuk Arab Saudi menggunakan visa ziarah. Mereka mengaku ingin berhaji meski tanpa visa haji resmi. Menurut Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron B. Ambari, para jemaah yang mayoritas berasal dari Madura ini bahkan ada yang membayar hingga 150 juta rupiah. Namun mereka menolak menyebut siapa yang memberangkatkan mereka, diduga telah di-briefing agar bungkam. Dengan sekitar 30-an orang warga negara Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Tim Linjam yang kebetulan sedang bertugas di bandara coba mengajak ngobrol salah seorang dari mereka. Hasil dari obrolan itu, pertama mereka berasal dari Madura, kemudian tapi dengan satu orang yang kita bicara, kita nggak ngecek ke semuanya. Kemudian mereka masuk ke Saudi menggunakan visa ziarah. Tujuan mereka adalah untuk berhaji. Dan mereka juga bilang yang satu orang itu dia membayar 150 juta untuk biaya untuk haji. Mereka sadar sepenuhnya kalau visa ziarah dilarang untuk berhaji. Dan terakhir mereka tidak bersedia menyampaikan informasi-informasi lainnya mengenai salah satunya mengenai pihak-pihak yang memberangkatkan mereka. Nah, jadi di sini memang masih ada warga kita yang terus mencoba masuk menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagai informasi, visa ziarah sampai saat ini memang masih bisa dipakai untuk masuk ke Arab Saudi. Walaupun penerbitannya sudah dihentikan sejak tanggal 13 April yang lalu, tetapi buat mereka yang masih memiliki visa, visanya masih valid, mereka bisa masuk ke Arab Saudi. Yang tidak boleh adalah masuk ke kota Mekah, tapi Saudi, Jeddah, dan kota-kota lainnya tidak ada larangan. Nah, ini kaum muslimin, ya. Ini jamaah haji asal Madura ini kaum muslimin. Ya. Ini bukan rasis, bukan ya. Tapi jelas ini disebutkan jamaah haji asal Madura. Ada 30 orang yang sengaja berangkat dengan visa non-haji. Berangkat ibadah haji dengan visa non-haji. Bahkan mereka rela mengeluarkan uang yang banyak, ratusan juta, ya, sampai 150 juta tadi. Ya, dan mereka bungkam ketika ditanya siapa yang memberangkatkan mereka. Ini harus ditelusuri oleh pemerintah Indonesia nih kaum muslimin. Ya, seharusnya nggak mungkin pemerintah Indonesia nggak bisa menangkap oknum-oknum yang seperti ini kaum muslimin.
Ini kan sangat merugikan jamaah haji yang legal kaum muslimin. Ya, seandainya mereka benar bisa melaksanakan ibadah haji, mereka merampas hak haji yang legal kaum muslimin. Ini benar-benar atensi untuk pemerintah. Ya, travel-travel yang seperti ini, ya travel yang memberangkatkan mereka ini harus ditelusuri, harus ditangkap orangnya kaum muslimin. Ya, ini travelnya dan jamaahnya sama saja. Sama saja. Karena mereka tahu mau berangkat ini sudah pakai visa non haji. Dan mereka tahu resiko-resikonya. Makanya ketika sampai di sana, ketika ditanya siapa yang memberangkatkan mereka, mereka bungkam. Mereka nggak mau buka suara. Artinya memang mereka ini ya benar-benar bekerja sama kaum muslimin. Bisa jadi mereka inilah yang memberangkatkan haji-haji ilegal yang ada di Indonesia ini. Jaringan mereka bisa jadi. Orang yang sudah mendaftar secara resmi, mereka rela antri. Karena mereka berharap menjadi haji yang mabrur. Lah kalau caranya seperti ini kaum muslimin, caranya sudah jelas-jelas. Dari tempat tinggalnya mau berangkat sudah ada niatan untuk membuat ya tipu-tipu daya. Sudah niat mau menipu, sudah berniat mau menzolimi orang lain. Gimana mereka mau jadi haji yang mabrur kalau seperti itu kaum muslimin ya? Ini bener kaum muslimin ya, pemerintah Indonesia seharusnya tegas ini menindak orang seperti ini ya. Ini 30 jamaah haji ilegal asal Madura ini harus ditangani khusus. Ya harus ditelusuri siapa yang memberangkatkan mereka. Ya. Karena kalau tidak segera ditindak, ini tidak menutup kemungkinan tahun-tahun berikutnya di musim haji akan terjadi lagi yang seperti ini kaum muslimin ya. Ini benar-benar memalukan kaum muslimin ya. Mudah-mudahan pemerintah kita semakin baik ya di dalam mengelola, mengatur jamaah haji asal Indonesia kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.